볼 사람 본 것처럼. 반품. Jangan pernah meremehkan seseorang yang pendiam, karena di balik ketenangan itu bisa tersimpan kekuatan yang mengerikan. Seperti wanita ini, walaupun pendiam, dia sengaja menjadi pembunuh bayaran paling mengerikan untuk mencari orang yang telah membunuh keluarganya. Seperti apa kisahnya? Inilah dia, The Villainess. Di awal film, penonton diperdengarkan hanya dengan sebuah suara siulan yang nantinya akan menjadi ending dari film ini. Lalu film dibuka dengan adegan menegangkan di mana seorang gadis lincah sedang menghabisi kelompok gangster. Gerakannya begitu cepat dan mematikan. Setiap serangan tepat pada sasaran. Dengan mudah dia menumpas satu persatu anak buah bos gangster itu. Gadis misterius ini yang belakangan diketahui bernama Sok-hye ternyata adalah seorang agen rahasia kelas atas. Setelah mengalahkan semua musuh, dia justru ditangkap oleh polisi yang telah lama mengintainya. Namun, bukannya di penjara, Sok-hye malah dibawa ke sebuah fasilitas rahasia. Singkat cerita, Sok-hye telah dibawa ke sebuah ruangan khusus dan dia dibuat pingsan. Di sana, dalam keadaan tidak berdaya, dia dipaksa menjalani operasi plastik yang mengubah wajahnya secara drastis. Tujuannya jelas untuk menghilangkan identitasnya agar tidak pernah ditemukan. Setelah operasi selesai, Sok-hye berpura-pura masih pingsan. Kesempatannya pun datang ketika dia disodori makanan. Dalam waktu itu, dengan cepat dia menjatuhkan tubuhnya seolah-olah pingsan karena makanan itu. Para petugas yang curiga segera memeriksa keadaannya. Namun, saat mereka lengah, Sok-hye bangkit dan dengan sigap melumpuhkan mereka satu persatu. Dengan hati-hati Sok-hye mencari jalan keluar dari bangunan itu. Perjalanan membawanya melewati ruangan-ruangan aneh, mulai dari studio balet yang sunyi, dapur yang penuh dengan peralatan, hingga ruang rias yang dipenuhi dengan cermin. Di ruang rias inilah dia bertemu dengan seorang wanita. Wanita itu menawarkan bantuan dan menjanjikan jalan keluar. Percaya pada wanita itu, Sok-hye pun mengikuti langkahnya. Mereka sampai di sebuah jendela yang menghadap keluar. Wanita itu pun menyuruh Sok-hye untuk melompat. Untuk meyakinkan Sok-hye, wanita itu melompat terlebih dahulu. Tanpa ragu, dia pun ikutan melompat. Namun ternyata wanita itu telah mengkhianatinya. Diketahui wanita itu bernama Kwon-sok, salah satu petinggi dari Badan Intelijen. Tim pengawas yang lain pun melihat dari CCTV dibuat kagum oleh kehebatan Sok-hye yang bisa hampir kabur dan membuat tim pengawas Badan Intelijen termasuk Hyun-soo terkesan. Hyun-soo bahkan sempat memuji kecantikan Sok-hye. Rupanya Badan Intelijen sedang mencari orang-orang berbakat untuk dijadikan agen rahasia. Di saat itulah Kwon-sok kemudian mengajak Sok-hye berbicara empat mata. Dia mengatakan jika Sok-hye yang dulu sudah tidak ada lagi. 이제 이 세상에 당신은 없어. Mulai dari situlah Sok-hye terus menjalani pelatihan sebagai agen rahasia dan dia harus siap diterjunkan ke misi berbahaya kapan saja. Sok-hye pun merasa putus asa. Dia bahkan meminta Kwon-sok untuk mengakhiri hidupnya saja. Namun Kwon-sok memberikan kabar jika Sok-hye sedang hamil. Bayinya adalah satu-satunya keluarga yang tersisa setelah suaminya meninggal. Mendengar itu, semangat hidup Sok-hye pun kembali. Dia pun bersedia menjadi agen rahasia selama 10 tahun dengan satu syarat, dia bisa hidup bebas bersama anaknya setelah masa tugasnya selesai. 댄데서 원하는 게 뭔데? 퇴소 후 10년. Selama masa karantina, Sok-hye tidak hanya bisa berdiam diri. Dia aktif mengikuti berbagai pelatihan, mulai dari belajar teori hingga praktek secara langsung. Bersama teman-temannya, dia belajar berbagai bahasa,
teknik bela diri, dan bahkan bermain teater. Hal itu agar dia bisa melakukan penyamaran agar semakin natural. Meski sedang mengandung, Sok-hye tetap bersemangat menjalani semua aktivitasnya. Singkat cerita, dia pun melahirkan seorang bayi perempuan yang cantik. Dia menamainya Siti. Hyun-soo yang selalu memperhatikan Sok-hye dari jauh, seringkali membantu mengasuh Siti dengan diam-diam. Sementara itu, di tempat pelatihan lain, suasana pun semakin memanas. Kim Seon yang dikenal sangat ambisius selalu mencari cara untuk menjatuhkan lawan-lawannya. Dia bahkan tega menyerang Minjo secara brutal saat latihan, walaupun Minso sudah tumbang. Lalu saat Kim Seon melihat sosok Sok-hye yang dikenal sebagai anggota terkuat, Kim Seon pun merasa tertantang. 야, 연비야, 애 낳고 몸도 푼 것 같은데. Dia menantang Sok-hye untuk bertarung, namun di sini Sok-hye menolak. Tidak terima dengan penolakan itu, Kim Seon pun menyerang Sok-hye dari belakang. Namun, Sok-hye dengan mudah menangkis serangannya dan membalasnya seperti yang dia lakukan kepada Minjo. Setiap orang di sana terkejut dengan kekuatan luar biasa yang dimiliki oleh Sok-hye. Bahkan, badan intelijen sendiri tidak bisa menyembunyikan rasa kagum mereka saat melihatnya. Hyun-soo yang terus memantau perkembangan Sok-hye semakin terpesona oleh daya tariknya. Sejak kejadian itu, Sok-hye mulai menjalin persahabatan baru dengan Minjo serta kelompoknya. Hari demi hari pun berlalu, hingga akhirnya tiba saat ulang tahun Sok-hye. Minjo dan teman-temannya merencanakan sebuah perayaan spesial untuknya. Di hari itu, Sok-hye merasakan kebahagiaan yang tulus dari mereka. Sesuatu yang sudah lama dia rindukan setelah bertahun-tahun hidup sendiri. Malam itu, Sok-hye juga menghapus tato yang menjadi saksi bisu akan ambisinya. Dia menghilangkan tato itu agar tidak ada lagi yang mengenalinya. Saat setiap goresan tinta yang memudar membuat kenangan pahit di masa lalu kembali muncul. Dulu, Sok-hye rela membuat sebuah tato dengan sebuah simbol ikatan dengan dunia gelap. Kala itu, suaminya yang bernama Jong-sang yang membantunya mewujudkan keinginannya itu. Impiannya sederhana, yaitu menjadi pembunuh bayaran dan balas dendam atas kematian ayahnya. Latihan demi latihan dia jalani hingga mencapai titik saat ini. Namun suatu hari, dia berhasil melacak sosok yang dicurigai sebagai pembunuh ayahnya. Dengan amarahnya, dia hampir mengakhiri hidup pria itu. Namun, dia berhasil dihentikan oleh anak buah pria itu. Pria itu juga ternyata adalah sahabat ayahnya yang dengan tegas menyangkal jika bukan dirinya yang membunuh sang ayah. Di saat Sok-hye terpojok, Jong-sang pun muncul. Dengan sigap dia menyelamatkan Sok-hye dari bahaya. Sekarang kita dibawa kembali ke masa kini. Saat itu, para anggota diberikan ujian merakit senjata dalam waktu paling cepat. Siapapun yang pertama kali berhasil merangkai senjata harus menembakkan senjata itu ke lawannya. Saat itu, Sok-hye dengan ketenangan seorang agen rahasia mulai merakit senjata itu. Jari-jarinya lincah bergerak, setiap bagian disusun dengan presisi, dan latihan bertahun-tahun sebagai anggota pembunuh bayaran membuatnya sangat profesional. Dengan cepat senjata itu pun terbentuk sempurna di tangannya. Tanpa sedikit pun ragu, dia mengarahkan moncong pistol ke arah Kim Seon dan menarik pelatuknya. Waktu terus berlalu dan anak Sok-hye kini telah tumbuh dewasa. Suatu hari, Kwon Sok menawarkan Sok-hye sebuah kesempatan kebebasannya. Namun, Sok-hye harus menjalankan sebuah misi pembunuhan, yaitu membunuh bos besar dari sebuah geng yang sangat berpengaruh. Sok-hye pun tidak ragu-ragu menerima tawaran itu. Dengan hati-hati, Sok-hye mulai menyusun rencana. Dia mempelajari setiap detail tentang rumah target, mulai dari tata letak ruangan hingga kebiasaan para penjaga. Malam itu, Sok-hye menyusup masuk. Setiap langkahnya dihitung dan setiap suara dihindari. Dia pun bergerak seperti bayangan. Saat bersiap mengakhiri nyawa bos gangster, intuisi sang bos sepertinya bekerja. Dia menoleh dan mendapati Sok-hye langsung menyerangnya dengan brutal.
Pertarungan sengit pun terjadi hingga mereka jatuh dari tangga. Sok-hye yang semakin terpojok dengan cepat menusuk tepat di dadanya dan berhasil mengakhiri hidup bos gangster itu. Namun kejadian itu ternyata tidak luput dari perhatian anak dari bos gangster dan melihat semuanya dengan mata kepalanya sendiri. Kejadian itu pun membuat Sok-hye teringat akan masa lalunya ketika ayahnya juga dibunuh di depan mata. Belum sempat lega, Sok-hye harus menghadapi anak buah sang bos. Kejar-kejaran di atas motor pun tidak terhindarkan. Namun dalam pengalaman yang dimilikinya, Sok-hye berhasil melarikan diri dari kejaran dengan cara menjatuhkan diri ke sungai serta menghilang dalam arus deras. Keesokan harinya, Sok-hye berpamitan dengan Minjo. Dia menyampaikan kabar bahwa dia berhasil keluar dari karantina dan setelah itu Kwon-sok memberikan identitas baru kepada Sok-hye untuk melindunginya dari pengenalan oleh pihak lain. Dengan bantuan identitas barunya, Sok-hye akhirnya tiba di rumah baru. Saat berada di lift, dia bertemu dengan seorang pria tampan yang membantunya mengangkat barang-barang. Ternyata pria itu bernama Hyun-so. Dia ditugaskan oleh Kwon-sok untuk membuat Sok-hye jatuh cinta kepadanya. Alasannya agar bisa memantau Sok-hye dan tidak kembali ke kelompok gangster lamanya. Namun Sok-hye yang sebagai seorang wanita alpha sangat sulit untuk jatuh cinta. Dia melihat Hyun-so sebagai sosok yang biasa-biasa saja. Bahkan dia curiga karena terlalu baik kepadanya. 그러니 그쪽은 왜 혼자세요? Meskipun demikian, Sok-hye merasa terbebani dengan harapan Kwon-sok. Namun dia tetap berusaha untuk menjaga jarak dengan Hyun-so. Dalam hatinya, Sok-hye merasa bahwa ada sesuatu yang tidak beres dengan situasi ini. Namun dia tidak menunjukkan keraguan terhadap siapapun. Sok-hye akhirnya berhasil mengungkapkan identitas dari Hyun-so berkat bantuan Kwon-sok. Ternyata Hyun-so adalah seorang duda yang kehilangan istrinya karena kecelakaan. Dengan informasi ini, Sok-hye memberanikan diri untuk berkenalan dengan Hyun-so. Seiring berjalannya waktu, Sok-hye mulai merasa tertarik dengan Hyun-so. Sikap perhatian dan ketulusannya membuatnya semakin jatuh hati. Hingga akhirnya mereka pun memutuskan untuk berkencan. Selama kencan itu, Sok-hye merasa sangat nyaman dan bahagia bersama dengan Hyun-so. Perlahan hatinya mulai terbuka dan dia jatuh cinta kepadanya. Saat mereka pulang ke rumah, Sok-hye tidak sengaja berdekatan hingga mereka terbawa suasana yang romantis. Sok-hye hampir saja menyerahkan segalanya kepada Hyun-so untuk bermain kuda-kudaan. Namun tiba-tiba telepon dari Kwon-sok mengagetkan mereka. 하지 마세요. 급한 줄 알아서. Pada saat itu Kwon-sok memberikan misi kepada Sok-hye untuk bergabung dengan Minjo dalam menyelesaikan tugas yang cukup berbahaya. Mereka harus menyamar sebagai wanita penghibur dan di sana Sok-hye diminta untuk mengkopi isi dari HP milik target. 병원으로 이송 중이라고 하네요. 걱정 마시고 조심히 다녀오세요. Rencana mereka hampir saja berhasil. Namun setelah berhasil mengkopi isi file dari HP target, tiba-tiba Minjo ditangkap dan identitas mereka pun terbongkar. Dengan terpaksa, mereka pun terlibat dalam pertarungan sengit. Pada awalnya Sok-hye dan Minjo mampu menghadapi seluruh gangster yang ada di sekitar mereka. Namun ketika salah satu dari gangster itu akan menusukkan pisau ke arahnya, Minjo dengan berani melindungi Sok-hye dan dia kehilangan nyawanya karena telah menyelamatkan Sok-hye. Kematian Minjo membuat Sok-hye sangat terpukul karena Minjo adalah satu-satunya keluarga yang dimilikinya saat ini. Dia merasa sangat sendirian dan terluka oleh kehilangannya. Saat sedang menangisi kepergian Minjo, Hyun-so datang untuk menenangkan Sok-hye. Dia berusaha memberikan dukungan dan kekuatan kepadanya di saat-saat yang paling sulit ini.
Di sisi lain, di sebuah ruangan rapat, para petinggi Badan Intelijen tengah merapatkan sebuah misi berbahaya. Target mereka adalah Chonmin, seorang agen ganda yang berbahaya dan licik. Chonmin yang pernah menjadi atasan Sok-hye dikenal memiliki kemampuan yang jauh di atas rata-rata. Karena itulah, para petinggi memutuskan untuk menunjuk Sok-hye sebagai eksekutor misi ini. Hanya Sok-hye lah yang dianggap memiliki kemampuan yang sepadan untuk menghadapi Chonmin. Keesokan harinya setelah mengurus anak Sok-hye, Hyun-soo merasa tersentuh saat anak itu memintanya untuk menjaga ibunya. Bahkan anak Sok-hye meminta Hyun-soo untuk menjadi ayahnya saja. Lalu saat Sok-hye dan Hyun-soo mengobrol dan saling mengakui bahwa mereka bukanlah orang yang sempurna, namun mereka saling membutuhkan satu sama lain. Meskipun keduanya masih menyembunyikan identitas masing-masing, mereka berjanji untuk selalu saling melindungi dan mendukung satu sama lain. Akhirnya mereka pun memutuskan untuk menikah dan membangun kehidupan baru bersama. Keputusan itu diambil dengan penuh harapan, karena mereka yakin bahwa dengan bersama mereka dapat menghalangi segala rintangan. Sok-hye akhirnya memberanikan diri menemui Kwon-sok. Dia meminta izin untuk menikah dengan Hyun-soo. Alasannya sederhana, dia ingin memiliki seseorang yang dapat menjaga anaknya jika suatu saat dia terbunuh dalam misi-misinya. Kwon-sok yang memahami resiko itu akhirnya menyetujui rencananya, namun dengan satu syarat. Sok-hye harus tetap menjalankan tugasnya saat di hari pernikahannya. Hari pernikahan Sok-hye dan Hyun-soo akhirnya tiba. Suasana penuh cinta menyelimuti mereka berdua. Namun tiba-tiba Sok-hye menerima panggilan dari Kwon-sok. Kwon-sok memberinya perintah untuk menjalankan misi di hari itu. Meskipun ragu, Sok-hye akhirnya mengikuti perintahnya. Di toilet dia merangkai senjata dan bersiap-siap membidik target. Namun ketika lubang ventilasi terbuka, dia terkejut melihat sosok Jong-sang mantan suaminya menjadi target yang harus dihabisi. Rasa ragu dan penyesalan pun menyergap di hatinya. Peluru yang seharusnya mengakhiri hidup Jong-sang meleset dari sasaran. Dan di saat itulah Sok-hye menyadari bahwa cinta dan dendam tidak bisa berdampingan. Meskipun gagal dalam misi, Sok-hye tetap melanjutkan acara pernikahannya. Pesta berlangsung meriah, namun di balik kemeriahan itu, semua tamu yang hadir ternyata adalah tamu bayaran. Mereka sengaja diundang untuk mengelabuhi identitas Sok-hye sebagai agen rahasia. Malam itu, Jong-sang dengan teliti menyelidiki lokasi penembakan. Dia semakin yakin bahwa orang yang ingin membunuhnya bukanlah sembarangan orang. Penyelidikannya kemudian berlanjut dengan memeriksa rekaman CCTV pernikahan Sok-hye. Saat melihat wajah Sok-hye, Jong-sang merasakan firasat yang aneh. Dia melihat familiar pada sosok wanita itu. Salah satu anak buahnya kemudian memberikan informasi mengejutkan. Para tamu undangan ternyata adalah tamu bayaran. Di sisi lain, Sok-hye masih belum bisa melupakan kejadian penembakan itu. Dia tak menyangka bahwa Jong-sang masih hidup. Saat Hyun-soo berusaha mengajaknya mengobrol, Sok-hye hanya terdiam. Pikirannya terbayang pada masa lalunya saat bersama dengan mantan. Di sisi lain, Hyun-soo sedang menerima panggilan dan pergi sebentar. Tak lama kemudian, Jong-sang muncul di hadapan Sok-hye. Sok-hye yang terkejut hanya bisa terpaku di tempatnya. Jong-sang mengakui bahwa dia sudah mengetahui identitas Sok-hye. Namun, Sok-hye berusaha menyangkal dan meminta Jong-sang untuk pergi. Di sisi lain, ternyata terlihat Chonmin telah memasang perangkat penyadap di tempat Hyun-soo yang sedang telepon. Dia berhasil merekam percakapan antara Hyun-soo dan Kwon-sok yang membahas kegagalan misi Sok-hye. Rekaman itu kemudian diberikan kepada Jong-sang sebagai bukti bahwa Sok-hye memang terlibat dalam organisasi rahasia ini. Jong-sang semakin yakin bahwa wanita yang ditemuinya di pesta pernikahan adalah Sok-hye, istrinya yang dulu dia cintai. Sekarang kita kembali ke masa lalu. Saat Sok-hye masih bersama dengan Jong-sang, kebahagiaan mereka tampaklah sempurna. Sok-hye begitu mencintai Jong-sang dan percaya bahwa mereka akan saling mencintai. Namun di balik senyum manisnya, Jong-sang ternyata juga seorang agen yang ditugaskan untuk mendekati Sok-hye dan memanfaatkannya untuk tujuan organisasi.
Keesokan harinya Sok-hye bertemu dengan Kwang-sok. Karena keraguannya, saat itu Sok-hye tengah dimarahi karena gagal pada misi membunuh Jong-san. Kwang-sok memperingatkan jika Sok-hye gagal lagi, bukan hanya nyawanya yang terancam, tetapi juga keselamatan keluarga kecilnya. Hari berganti saat Sok-hye akan berangkat menuju markas, di mana Sok-hye menemukan sebuah flash disk yang berisi sebuah rekaman. Ketika memutar rekaman itu, hatinya hancur berkeping-keping. 실수한 사람이 어디? 하지마 정현수. 네 결혼도 이미 하나일 뿐이야. Dia mendengar percakapan antara Hyun-soo dan Kwon-sok yang mengungkapkan fakta bahwa Hyun-soo ternyata adalah agen Kwon-sok yang menyamar untuk membuatnya jatuh cinta. Sementara itu, Kim Jo, salah satu rekan Sok-hye, berhasil ditangkap oleh Jong-sang. Kwon-sok segera mengetahui kabar buruk ini. Dia menyadari bahwa informasi tentang misi mereka akan bocor melalui Kim Jo. Untuk mencegah hal itu terjadi, Kwon-sok memerintahkan Hyun-soo untuk terus mengawasinya. Namun tanpa diketahui, Sok-hye sudah berada di belakang Hyun-soo dan mendengar semua percakapan itu. Dengan tenang Sok-hye meminta Hyun-soo untuk selalu menjaga anak mereka. Keselamatan anak adalah prioritas utama Sok-hye saat ini. Hyun-soo hanya mengangguk. Dia belum sadar jika Sok-hye sudah mengetahui segala rekayasanya. Sok-hye kemudian mendatangi Kwon-sok dan mengungkapkan semua yang telah dia ketahui. Dia sangat marah dan kecewa kepada Kwon-sok. Walaupun begitu, Kwon-sok tetap tenang. Dia mengakui semua perbuatannya. Dia menampar Sok-hye dan berusaha menenangkannya. 그 불악지 새끼랑 결혼하겠다고 찾아왔을 때? Lalu tiba-tiba Hyun-soo menelpon Kwon-sok. Dengan suara cemas, dia terus menanyakan kondisi Sok-hye. Kwon-sok pun berusaha menjelaskan kepadanya jika Hyun-soo memang benar-benar mencintainya. Namun Sok-hye kini tidak percaya lagi. Saat Hyun-soo sedang menjemput anak Sok-hye dari sekolah, mereka berdua kemudian pulang ke apartemen. Sementara itu, Sok-hye dan Kwon-sok sedang dalam perjalanan bersama. Tiba-tiba, mereka diserang oleh orang suruhan Jun-soo dan Chon-mi. Dan terjadilah perkelahian sengit. Sopir mereka tidak selamat, tetapi Kwon-sok dan Sok-hye berhasil lolos. Setelah kejadian itu, Sok-hye bertemu dengan Jong-sung. Kali ini, mereka sudah saling tahu identitas masing-masing. Jong-sung memberikan senjata kepada Sok-hye karena dia tahu bahwa kelompoknya mengincar anak Sok-hye dan anak itu sekarang dalam bahaya. Jong-sung pun tidak bisa membantu karena Chon-min terus mengawasinya. Sok-hye segera bergegas menuju apartemen. Namun sebelum sempat dia tiba, dia menyaksikan pemandangan yang mengerikan. Hyun-soo dan anaknya jatuh dari atas apartemen akibat sebuah ledakan. Beruntung Hyun-soo sempat melindungi anaknya hingga selamat, namun dia sendiri terluka parah dan meninggal. Dengan hati yang penuh amarah, Sok-hye langsung pergi ke markas dan menemui Kwon-sok. Dia mengira bahwa Kwon-soklah yang bertanggung jawab atas kejadian ini. Dia lalu berniat untuk membunuhnya. Namun Kwon-sok menjelaskan bahwa semua ini adalah perbuatan kelompok Chon-min yang mengincar Sok-hye agar kembali kepada mereka. Meskipun Kwon-sok telah menjelaskan, Sok-hye masih tidak percaya. Dan untuk membuktikan ucapannya, Kwon-sok segera memperlihatkan rekaman CCTV dari apartemen Sok-hye. Rekaman itu menunjukkan bahwa setelah Hyun-soo menjemput anak Sok-hye dari sekolah, mereka langsung menuju ke apartemen. Di sana, Hyun-soo langsung dipukul oleh Chon-min dan kelompoknya yang datang untuk membunuh anak Sok-hye. Melihat rekaman itu, Sok-hye akhirnya menyadari bahwa Kwon-sok tidak berbohong. Kelompok Chon-min memang benar-benar mengincar anak Sok-hye. Saat Chon-min akan membunuh anak Sok-hye, Hyun-soo dengan cepat mengatakan bahwa anak Sok-hye adalah anak dari Jong-sang. Namun Chon-min tidak percaya dan langsung menghubungi Jong-sang. 네 형님. 이중산. 예. 이중산. Di sisi lain, Jong-sang yang menyadari bahaya jika dia mengakui itu anaknya, dia pun mengelak dan mengatakan bahwa Siti bukanlah anaknya. Dia tahu resikonya bahwa dengan mengakui anak itu, pastinya dia akan dibunuh oleh Chon-min. Chon-min kemudian memerintahkan Hyun-soo untuk membunuh Sok-hye jika ingin dirinya selamat.
Namun, Hyunso yang benar-benar mencintai Sok-hye menolak perintah itu. Dia malah menyerang Chonmin dan perkelahian sengit pun terjadi. Dan untuk sementara waktu, Hyunso berhasil mengalahkan Chonmin. Namun, banyaknya anak buah Chonmin membuat Hyunso akhirnya tumbang dan pingsan. Chonmin dan anak buahnya pun pergi. Dia meninggalkan bom di tempat itu, dan saat akan bom meledak, Hyunso tersadar dan segera membawa anak Son-hye untuk melompat dari atas gedung. Menyaksikan semua kejadian itu, Sok-hye tidak bisa menahan rasa amarahnya. Dia pun berangkat untuk menemui Chonmin dan bertekad untuk membalas dendam atas kematian Hyunso yang begitu mencintainya. Dalam perjalanan, Sok-hye terus mengenang pengorbanan Hyunso yang rela mengorbankan nyawanya demi melindungi anaknya. Sok-hye pun melaju dengan cepat menuju markas Jongmin. Dia menabrakkan mobilnya ke arah markas dan mulai menembaki anak buah Chonmin satu persatu. Dan ini membuat mereka berjatuhan. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Sok-hye mencari keberadaan Jongmin. Namun saat memasuki sebuah ruangan, dia terkejut karena menemukan mantan suaminya Jonsang. Dengan penuh emosi, Sok-hye bertanya kepada Jonsang apakah dia pernah mencintainya. Jonsang mengakui bahwa dia memang pernah mencintai Sok-hye, tetapi ada halangan yang membuat mereka tidak bisa bersama. Dia mengungkapkan bahwa dialah yang membunuh ayah Sok-hye. Mendengar pengakuan itu, Sok-hye menjatuhkan pistolnya dan mengganti senjatanya dengan pisau. Dia siap untuk berduel hidup dan mati dengan Jonsang. Pertarungan sengit pun dimulai. Keduanya saling serang dengan imbang, namun Jonsang dan anak buahnya akhirnya berhasil melarikan diri dengan menggunakan bis. Sok-hye meskipun terluka setelah tertabrak mobil, tetapi dia bangkit dan mengejar bus itu. Dengan kekuatan terakhirnya, dia melompat ke bagian belakang bus. Dia bertekad untuk mengejar Jonsang dan membalaskan dendam atas kematian ayahnya. Amarah yang membakar diri Sok-hye membuatnya berhasil menghabisi satu persatu anak buah Jonsung. Kini hanya tersisa mereka berdua dalam pertarungan sengit. Sok-hye dan Jonsung saling bertukar pukulan dan tendangan. Mereka berusaha menjatuhkan satu sama lain. Jonsung tampak kewalahan menghadapi serangan membabi buta Sok-hye. Dia pun terdesak dan Sok-hye bersiap untuk mengakhiri hidupnya. Namun, tepat saat Sok-hye akan menghunuskan senjatanya, dia tiba-tiba berhenti. Sorot matanya meredup, seolah ada sesuatu yang menahan tangannya. Mungkinkah dia masih mencintai Jonsung? Tak disangka, Jonsung tiba-tiba bersiul. Suara itu langsung membuka ingatan Sok-hye, mengingatkannya pada kenangan masa lalu saat ayahnya dibunuh. Sok-hye mengenali siulan itu sebagai tanda dari pembunuh ayahnya dulu. Amarah Sok-hye pun kembali memuncak dan menghapus segala keraguan-raguan. Dia mengangkat senjatanya kembali, tekad untuk membalas dendam ayahnya pun telah bulat. Tanpa ampun, Sok-hye menghujamkan senjatanya ke arah Jonsung. Jonsung pun tak berdaya lagi dan dia pun tewas di tangan Sok-hye. Dengan ini, Sok-hye merasa telah memenuhi janjinya kepada sang ayah. Dan film pun tamat.